Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini. Saya Billy dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dari receh menjadi ekonomi umat dengan judul yang besar itu sedekah produktif. Kita ada 6 orang dan tim satu. Halo, saya Kisha. Saya Nanda. Dan saya Ekatim dan ada tim 2. Halo semuanya, perkenalkan saya Wendy sebagai audiens. Dan halo, saya Sri sebagai audiens. Mari kita mulai dari tim satu. Apakah atau apa sih sebenarnya sedekah produktif itu? Terima kasih Budi. Jadi teman-teman, selama ini kita tahu bahwa sedekah itu harus ada dengan uang, sembako atau barang yang memang harus berburu. Nah, biasanya sedekah itu dinamakan sedekah konsumtif. Nah, sebenarnya sedekah konsumtif ini baik dan sangat dianjurkan karena kita dapat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tapi ternyata selain sedekah konsumtif ada yang namanya sedekah produktif. Nah, bedanya sedekah produktif ini bukan hanya memberikan bantuan yang memang masuk hadis, tapi memang memberikan bantuan secara jangka panjang. Bantuan itu dalam bentuk berusaha, terus juga kerja atau pelatihan bagi yang membutuhkan. Jadi memang perbedaan dari sedekah konsumtif dan produktif itu dari manfaatnya. Dimana kalau sedekah konsumtif itu manfaatnya hanya secara jangka saja, dimana kebutuhan hari ini terpenuhi, kebutuhan untuk besok belum tentu terpenuhi. Tapi kalau sedekah produktif itu bisa bermanfaat secara jangka. Oke, jadi sedekah produktif itu ternyata lebih berkelanjutan ya. Dari tim 2, mungkin ada yang mau tanggapan atau pertanyaan? Oke, makasih ya sudah Mas Billy. Saya jujur teman-teman, saya baru mendengar bahwa ada sedekah yang apa namanya sedekah produktif ya. Saya pikir selama ini sedekah itu cuma ya sekedar berbagi makanan, uang, berpakaian dan lain-lain. Ternyata ada ya seperti itu. Lalu sebenarnya saya tahu hanya saja saya tahu namanya itu loh. Oh, ini tanya pada teman Billy. Pertanyaan saya itu apakah dengan sedekah produktif itu terkait sebuah sedekah dan apakah pahalanya itu tetap sama akan ada itu kan ada unsur bisnis gitu, unsur usaha itu apakah masih disebut sedekah dan tetap sama gitu apa pahalanya seperti yang ada di Islam gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke diri. Wah, pertanyaan sangat bagus dari tim 2 nih. Mungkin dari tim 1 ada yang ingin menjawab atau menanyakan? Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Jadi jawabannya tentu saja masih dianggap sedekah. Karena dalam Islam, sedekah itu bukan dilihat dari berapa besar bantuannya, tapi niat untuk membantu orang lain dan juga manfaatnya pada orang lain. Dan kita juga bersedekah itu karena Allah Ta'ala. Dan juga apabila kita memberikan modal atau alat kerja serta pelatihan kepada yang membutuhkan, itu kan kita bakal memberikan bekal kepada mereka untuk bisa mandiri gitu secara ekonomi. Jadi mereka tidak bergantung kepada bantuan dari para pemberi sedekah itu gitu. Dan memang sedekah produktif ini manfaatnya jauh lebih panjang karena apabila para penerima bantuan ini kan memiliki modal usaha, memiliki usaha nih, terus usaha mereka berkembang. Nah itu kan mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri gitu dari hasil usahanya. Dan yang perlu diingat, semua hasil usaha yang mereka dapatkan itu benar-benar hak milik penerima bantuan. Jadi pemberi bantuan itu tidak sama sekali mengambil keuntungan dari hal tersebut. Jadi dalam Islam, insya Allah pahalanya itu bakal sama dengan sedekah yang biasanya kita lakukan. Hanya saja pendekatannya itu kalau sedekah produktif dia lebih ke berkelanjutan dan juga memperdayakan umat. Ananda, sebagai pemateri kedua, apakah ada landasan syariah yang mendukung hal tersebut? Boleh dijelaskan? Ada banget itu tentang yang kamu tanyain tadi dalam agama dan regulasi negara kita sendiri itu ada dasar yang kuat banget. Nah dalam agama sendiri, khususnya dalam agama Islam, bahwa sedekah yang produktif itu dijelaskan dalam berbagai surah. Salah satunya itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang dimana surah itu menjelaskan bahwa mengumpamakan orang yang menginfak dan sedekah di jalan Allah itu sebagai satu butir benih yang akan tumbuh bercabang-cabang dan memiliki manfaat yang berkelanjutan. Nah, hal ini sama dengan efek multiplier efek dalam ekonomi Islam. Jadi manfaatnya tidak berhenti di satu kesempatan aja setelah kita bersedekah, tapi berkelanjutan ke depannya. Nah, dalam regulasi negara kita sendiri itu ada pada pasal 23 tahun 2011 yang dimana itu ada terletak pada ayat 27 yang dijelaskan
bahwa sedekah, zakat dan infak itu boleh dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat atau boleh dikelola kembali. Jadi sedekah itu bukan cuman kita hantarkan kepada yang membutuhkan, tapi boleh kita olah kembali untuk modal mereka usaha ataupun pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi dalam regulasi negara dan dalam syariat Islam juga udah ada dasarnya banget. Jadi kita boleh nih menggunakan uang sedekah tadi untuk keberlanjutan masyarakat. Jadi secara agama dan juga secara hukum negara itu sudah mendukung ya. Ya. Dan untuk Rizky sendiri, kamu pasti punya pertanyaan nih, boleh nggak kamu sampaikan apa yang kamu tanyakan? Silakan. Jadi sebenarnya saya itu agak skeptis ya Mas Bini, karena pada dasarnya secara apa ya, secara teori ya bukan secara teori tapi secara praktis, apakah receh-receh yang dikumpulkan itu benar-benar mengubah nasib seseorang? Karena kan nilainya kecil gitu loh. Misalkan ada 100 rupiah gitu, nah, misalnya saya kasih di teman-teman niatnya sedekah, itu cuma 100 rupiah gitu. Nah, apakah 100 rupiah itu bisa gitu untuk merubah nasib ekonomi seseorang gitu kan? Nah, karena yang kita tahu kalau misalkan kan banyak yang di akhir-akhir ini kan kalau orang sedekah itu kan suka gak enakan ya. Iya. Kalau misalkan kita sedekahnya 100 perak, di pasti gak enakan. Nah, kecuali itu sedekahnya di Alfamart atau Indomaret, pasti kan nanti teman-teman yang sering jajan di Indomaret atau apa, itu pasti kan hasilnya nanya nih, boleh kan 100 rupiahnya, 200 rupiahnya disedekahkan? Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih atas pandangan dari Mas Rizky. Wah, kalau ada satu itu sih teman-teman. Sekarang saya mau tanya nih buat Mas Zaki mungkin dari tim 1 yang bisa menyatakan statementnya, boleh dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Rizky untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini itu sangat penting untuk kita bahas secara lebih lanjut. Jadi begini, receh itu luar biasa kalau dikelola dengan sistem yang tepat. Mungkin para audiens dan para teman-teman yang lain, para host juga dan para penonton bisa membayangkan nih. Jadi misalnya 1000 orang itu masing-masing sedekah 1000 rupiah. Jadi maka akan terkumpul 1 juta rupiah. Jadi itu tuh sudah bisa jadi modal usaha kecil. Mungkin ada beberapa contoh juga ya yang sudah berhasil, yang itu ada program Zimar dari Basnas. Jadi mustahik ini dilatih jadi pelaku retail modern. Lalu untuk contoh kedua itu juga ada kampung ternak dari dompet duafa. Jadi masyarakat itu diberi bantuan hewan ternak yang dikelola secara bersama-sama. Hasilnya itu untuk kesejahteraan bersama-sama juga gitu. Jadi terkait soal korupsi itu tantangan yang nyata gitu. Tapi regulasi di Indonesia sudah mengatur transparansi. Jadi kita sebagai masyarakat ini harus memilih lembaga amil zakat yang kredibel, yang rutin, yang penting mempublikasikan laporan keuangan dan laporan dampaknya gitu. Jangan asal sedekah ke lembaga yang tidak jelas gitu. Oh, jadi ini konteksnya dari sedekah receh yang hanya ratusan rupiah atau hingga 1000 rupiah, itu berarti konteksnya dari kecil jadi gede gitu ya Mas? Ya, tepat sekali Rizky. Jadi jangan tunggu kita itu kayak dulu gitu. Mulai dari receh, rutin, dan konsisten. Jadi itulah kuncinya. Wah, ini ternyata diskusi sangat berbobot ya teman-teman. Di ujung podcast kita kali ini, ada kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu sedekah produktif ini seperti apa sih? Saya meminta untuk teman-teman masing-masing dari tim 1 kalimat saja, lalu tim 2 untuk memberikan pesan dan juga kalimat masing-masing. Jadi dimulai dari tim 1. Baik, satu kalimat dari saya, sedekah konsumtif hanya membantu pada 1 hari aja, tapi sedekah produktif dapat memutus akar kemiskinan selamanya. Baik, dari saya satu kalimatnya mungkin kita sudah tahu bahwa agama dan negara itu sudah memiliki regulasi yang besar untuk mendukung ini, jadi kita harus terapkan untuk keseharian kita. Dan satu kata penutup dari saya, receh di tangan yang tepat itu bisa menjadi gerak kemandirian bangsa. Mulai dari hal kecil dan lakukan sekarang. Baik, untuk tanggapan mungkin setelah saya mengikuti podcast yang menarik ini bahasanya, saya kira sedekah produktif itu rumit, ternyata gampang untuk urusan-urusan dulu ternyata ya. Jadi Oke, jadi sebenarnya ya mungkin kita sama ya Mas Adi. Saya tuh lumayan skeptis ya, sama seperti Anda. Karena saya menyangka bahwa sedekah receh ini itu tidak menghasilkan keuntungan buat kaum khusus ini. Karena saya mikirnya kalau misalnya saya sedekah 100 rupiah dalam 1 hari itu apa keuntungannya? Saya mikirnya itu. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman tadi, saya mulai tahu ternyata sedekah receh itu punya, walaupun ada yang rupiah teman-teman, ternyata sangat didukung oleh regulasi. Makanya ya saya baru tahu juga ini juga dikelola oleh Basnas. Jadi itu saja. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Maka dari itu, pesan untuk pendengar semua, jangan tunggu kaya baru mau melakukan sedekah. Mulailah dari receh dulu. Ubah pola pikir dari sekali habis jadi tanpa batas. Karena sedekah itu produktif bukan hanya untuk sedekah,
tetapi investasi sosial berkelanjutan untuk ekonomi umat. Terima kasih untuk tim 1 dan juga tim 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, jika teman-teman ingin lihat gimana sih materi tentang jelaskan oleh podcast kita hari ini, boleh lihat di sini atau di link bawah ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Aduh.